Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah berkumpul di acara ibadah malam kita, dan juga kepada saudara-saudari lainnya yang juga sudah bergabung melalui live stream. Seperti biasa kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kemudian kita akan ada diskusi yang kita dapat tambahkan mungkin, ataupun kita dapat buat untuk lebih mengimplementasikan mungkin ya apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Pada hari Selasa tanggal 21 Juli. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Bapak Siregar dari Jakarta untuk dapat berdoa untuk membuka acara ibadah kita. Silakan Bapak Siregar. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan pimpinan yang Bapa berikan bagi kami. Walaupun kami saling berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami dapat mempersatukan di dalam mempelajari firman Tuhan melalui pendeta Rantung yang ada di New Jersey. Tangan Bapa kiranya menuntun, memberikan urapan bagi Bapak Pendeta, agar Bapak Pendeta boleh dapat memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab dengan jelas bagi kami, agar kami boleh lebih mengerti kasih Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama Bapa atas kasih yang begitu besar yang kami terima hingga pada saat ini, di mana di Indonesia pada pagi hari dan di New Jersey pada malam hari, kami sama-sama dapat mempersatukan hati dan pikiran kami untuk mempelajari firman Tuhan. Sertai kami sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat memperoleh berkat-berkat dan kasih yang datangnya daripada Bapa. Sertai dengan saudara kami juga yang jauh, yang boleh juga dapat mendengarkan kasih Tuhan ini, agar mereka pun boleh digerakkan hatinya, boleh mendengar dan mengikuti akan kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa, karena kami minta semua di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih Bapak Siregar untuk doa ya. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, mari kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini yang judulnya adalah bagaimana kuasa doa itu jadi mengantarai untuk orang lain. Kita sudah melihat bagaimana Yesus adalah pengantara kita yang sangat berkuasa, yang saat ini pun sedang menjadi pengantara bagi kita. Dan pada malam hari ini juga kita melihat bagaimana doa pengantaraan Rasul Paulus yang juga mungkin dapat menjadi satu teladan bagi kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik, mari kita langsung saja ke bacaan pelajaran sekolah Sabat sebelum kita diskusikan nanti atau kita tambahkan nanti ya. Doa pengantaran Paulus. Doa pengantaran adalah Alkitabiah. Sepanjang pelayanannya, Paulus berdoa untuk para petobat baru atau orang-orang umat-umat Kristen baru yang baru bertobat di gereja-gereja yang ia dirikan melalui pelayanan penginjilannya. Paulus percaya bahwa sesuatu terjadi ketika dia berdoa. Ada kuasa di dalam doa tersebut. Yang mana hal itu tidak akan terjadi jika Paulus tidak berdoa. Meskipun dia terpisah dari orang-orang yang dia kasihi. Seperti kita akan pelajari juga malam hari ini, pada saat dia berada di penjara, dia tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang dia kasih. Tapi Paulus menyadari bahwa mereka dapat dipersatukan dalam hati ketika mereka saling mendoakan. Bacalah Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Pada baris-baris di bawah ini, tulislah berbagai permintaan yang berbeda yang Paulus buat kepada Tuhan untuk jemaat Efesus. Jadi maksudnya baris-baris itu di pelajaran sekolah Sabat kita itu ada baris-baris. Artinya harus ada yang dapat kita isi ya. Dapat Anda catat. Anda pada saat nanti saya undang Saudara Elisa Siregar membaca Efesus 1 ayat 15 sampai 21, mungkin Anda bisa catat kira-kira dari ayat ini apa? Apa permintaan yang berbeda yang Paulus buat kepada Tuhan untuk jemaat Efesus? Apa saja yang menjadi topik-topik pembicaraan mereka? Topik-topik doa Paulus kepada Tuhan. Apa yang dia ucapkan kepada Tuhan? Apakah tentang dirinya, keinginannya, atau apa yang menjadi hal yang ingin untuk Tuhan ketahui di dalam doa Paulus tersebut? Apakah yang secara spesifik dia minta?
agar Tuhan berikan kepada jemaat Efesus. Saya ingin undang Dede, silakan Dek untuk dibaca Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, terima kasih. Di sini kita melihat bahwa doa Paulus untuk orang-orang percaya di Efesus sangat luar biasa. Paulus berdoa agar Allah memberi mereka kebijaksanaan dan ketajaman rohani. Nanti kita akan belajar, yang kita tambahkan juga itu tentang apa ya, berbicara tentang pengetahuan atau kebijaksanaan yang dapat dimiliki oleh orang umat-umat Tuhan dan ketajaman rohani agar Allah dapat menerangi pikiran mereka dengan kebenaran ilahi, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran tradisi, tapi kebenaran ilahi, dan memberi mereka harapan akan kehidupan kekal. Paulus juga berdoa agar mereka mengalami kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup mereka. Allah penuh kuasa. Allah penuh kuasa, sangat dahsyat, sehingga Ia membangkitkan Yesus dari kematian. Suatu peristiwa yang membentuk dasar dari pengharapan mereka akan kehidupan kekal di dalam Yesus, ya. Doanya diakhiri, doa Paulus dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 21 ini diakhiri dengan mengingatkan mereka tentang kekayaan kemuliaan Kristus dan warisannya. Kekayaan kemuliaan Kristus. Ya, kita seringkali merasa, wah kenapa ini kita di dunia ini orang umat-umat percaya ini seakan-akan tidak lebih baik kehidupannya daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan misalnya. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan di dunia ini seperti lagu yang kita dengar itu hanya untuk apa ya? Sementara. Kekayaan dan kemuliaan yang sesungguhnya, warisan yang sesungguhnya itu akan dapat kita miliki lebih. Kita harus dapat melihat seperti kita membaca kitab Ayub, bahwa di akhir kehidupan Ayub, segala sesuatunya itu berlipat ganda. Demikian juga dalam kerajaan surga itu lebih daripada apa yang dapat kita miliki saat ini, ya. Jadi doa Rasul Paulus diakhiri dengan mengingatkan mereka tentang kekayaan kemuliaan Kristus dan warisannya. Orang-orang Kristen Efesus pasti dipenuhi dengan dorongan semangat mengetahui bahwa Paulus berdoa untuk mereka dan mengetahui apa yang dia doakan. Ya, apa yang dia doakan. Nah, bacalah Filipus 1 ayat 3 sampai 11 dan perhatikan nada doa Paulus. Nanti saya akan baca ya. Filipi 1 ayat 3 sampai 11 ya. Dan perhatikan nada doa Paulus. Jika Anda adalah anggota jemaat Filipi dan menerima surat seperti ini dari Paulus, memberitahukan kepada Anda tidak hanya bahwa dia sedang berdoa untuk Anda, tetapi isi doanya juga apa yang dia doakan. Bagaimana perasaan Anda? Dan mengapa? Bagaimana perasaan Anda dan apa rasa Anda rasakan itu ya? Apakah janji yang ditemukan dalam kata-katanya pada saat yang sama peringatkan apakah yang ada di sana. Nanti kita akan baca ya. Tapi mari kita baca dulu pelajaran sekolah sahabat kita ya. Ini adalah beberapa kata-kata dalam Alkitab yang paling meneguhkan dan membesarkan hati. Penuh dengan janji. Demikian juga panggilan untuk dipenuhi dengan kasih dan pengetahuan dan penegasan yang datang dari mengenal Yesus. Sehingga kita bisa menjadi apa yang Allah inginkan
agar kita ada di dalam Dia. Mari kita selidiki lebih lanjut ya. Mari kita selidiki lebih lanjut apa yang menjadi doa Rasul Paulus. Apa yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, apa sebenarnya istimewanya? Ya, ada begitu banyak suratan Rasul Paulus, surat kepada jemaat di Roma, yang paling panjang suratannya, lalu kemudian kedua terpanjang adalah kepada jemaat di Korintus, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan banyak kota-kota yang dikunjungi Rasul Paulus. Ya, Efesus lah seperti kita sudah baca tadi, Roma, Korintus, Tesalonika, dan juga Filipi. Tetapi yang mana dari kota-kota ini yang boleh dikatakan dekat di hati Rasul Paulus? Dan bagaimana kita bisa tahu kota itu paling dekat? Nah, jawabannya jangan kita yang bilang, tetapi jawabannya mari kita lihat apa yang Paulus sendiri, apa yang Rasul Paulus sendiri katakan di dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Sana dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia itu adalah satu teritori, satu provinsi. Ada kota-kota di dalamnya, ada jemaat-jemaat di daerah atau provinsi Makedonia ini. Ayat 2. Apa yang Rasul Paulus ingin saksikan tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia? Ayat 2 Paulus katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi mereka itu menderita. Namun sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Jadi kata sukacita, ya, kata sukacita ini Rasul Paulus asosiasikan dengan jemaat-jemaat di Makedonia. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka tidak terlalu kaya seperti orang di Korintus. Tapi di dalam kemiskinan itu, mereka memberikan menurut kemampuan mereka dan bahkan melampaui kemampuan mereka. Hebat sekali ya. Ayat 4. Dengan kerelaan mereka sendiri. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, Rasul Paulus ya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama. Jadi pertama-tama yang mereka berikan adalah diri mereka yang berikan kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi Rasul Paulus memberikan satu kesaksian, ada jemaat-jemaat di Makedonia yang walaupun miskin tidak sekaya di Korintus, tetapi sukacita itu meluap dalam apa? Memberikan berdasarkan kemampuan dan lebih daripada kemampuan mereka. Suka untuk melayani dalam pelayanan orang-orang kudus. Nah, apa itu kota-kota di Makedonia itu? Salah satu kota di Makedonia itu adalah kota Filipi. Ya, kota Filipi hanya kecil kotanya, kurang lebih di zaman Rasul Paulus itu penduduknya hanya 2.000-an orang. Ya, dan ini adalah kota di Eropa pertama yang dikunjungi oleh Paulus dan salah satu orang yang dibaptis oleh Paulus pada saat Paulus berkunjung di kota Filipi ini berdasarkan kisah 16 ayat 14 adalah Lydia. Ya, adalah seorang wanita yang bernama Lydia. Nah, kitab kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus tulis saat ia sedang menunggu pengadilan terhadap dirinya. Anda bisa baca itu, lihat Paulus berkata dia dalam penjara, Filipi 1 ayat 7, ayat 13 sampai 14 dan ayat 19 Rasul Paulus berbicara bagaimana dia tulis atau dia sedang berada dalam apa ya? Penjara di Roma. Saat dia dalam penjara di Roma dia tulis surat ini kepada orang-orang di Filipi. Sangat menarik. Kenapa? Kepada jemaat Korintus Rasul Paulus katakan sukacita mereka apa? Meluap. Dan salah satu tema, ada 3 tema utama dari kitab Filipi ya. Tema utama yang kedua adalah tentang humility, kerendahan hati. Karena walaupun ini jemaat yang baik, tetapi juga tentu saja seperti di mana saja ada jemaat yang harus apa ya, ada masalah-masalah juga. Ya, ada ketidaksatuan dan kesatuan itu hanya dapat dipenuhi kalau kita memiliki humility, kerendahan hati untuk mengakui dosa satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, tema utama ketiga adalah tentang iman. Rasul Paulus ingin mereka memiliki iman yang bertumbuh.
Tapi satu, yang pertama, tema yang pertama, saya pernah bahas ini dia beberapa waktu lalu ya. Tema yang pertama daripada kitab Filipi adalah sukacita. Jadi kepada jemaat Korintus dia katakan, jemaat-jemaat Makedonia itu penuh sukacita. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dianiaya mereka, dalam kemiskinan tetap mereka memberi dengan sukacita. Jadi cukup menarik, Rasul Paulus di dalam penjara, mestinya dia sedih, mungkin dia menderita, tetapi suratannya itu dia penuh dengan sukacita. Ada 29 kali di seluruh 14 tulisan Rasul Paulus di Perjanjian Baru, ada 29 kali kata sukacita Kairo, bahasa Grekanya itu muncul 29 kali. Dan 9 kali, ya, 9 kali itu ditemukan di kitab Filipi. Ya, bersukacitalah senantiasa kepada, aku katakan bersukacita. Itu sering kita hafal itu ya. Jadi sepertiga dari kata Kairo itu muncul di kitab Filipi. Ya, jadi dia berkata, walaupun dalam penjara, walaupun aku dalam penderitaan, tapi aku bersukacita. Ini misalnya satu yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 17 sampai 18. Filipi 2 ayat 17-18 Rasul Paulus katakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Di dalam penjara Rasul Paulus berkata, aku bersukacita dan aku mau kamu juga walaupun tidak di penjara, kamu juga tetap bersukacita. Ya. Apa yang menjadi inti, yang mendasari segala sukacita ini? Apa yang menjadi apa rahasia hati yang gembira? Bagaimana kita dalam keadaan penderitaan di tengah coronavirus, ada yang tidak dapat pekerjaan berapa lama, bagaimana kita dapat bersukacita? Mari kita baca, kita diminta untuk membaca Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Mari kita baca saat ini. Filipi 1 ayat 3 sampai 11 firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Berdoa dengan sukacita. Ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Terlibat terus mereka aktif dalam pekabaran Injil. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi pekerjaan baik itu sudah dimulaikan oleh Yesus melalui Paulus kepada umat-umat dan juga kepada umat-umat di Filipi. Lalu Tuhan Yesus juga akan menyertai sampai pada akhirnya. Ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada dalam hatiku. Kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Ya, kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sukacita itu terjadi hanya apabila kita memiliki kasih mesra. Ya, kalau ada kasih, ya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu kita dapat lakukan dengan sukacita. Tetapi kalau tidak ada kasih dan kita disuruh diminta untuk sesuatu, maka yang kita miliki bukan bukan sukacita, tapi gerutu. Tidak ada semangat untuk melakukan. Tetapi pada saat ada kasih mesra, maka Rasul Paulus katakan Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan perhatikan ayat 9. Ini saya akan bacakan ayat 9. Dan inilah doaku, Rasul Paulus katakan. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ingat, Rasul Paulus
bilang tentang kasih, kasih yang melimpah dalam apa? Ya. Dalam apa? Dalam pengetahuan yang benar. Dan segala macam pengertian, ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apa itu fruit of the Spirit? Apa itu buah kebenaran? Ya, yang kita bisa pelajari dari tulisan-tulisan Paulus. The fruit of the Spirit itu adalah kasih. Dan manifestasi daripada kasih itu banyak. Kesabaran, ini dan itu. Ya kita bisa lihat itu. Tapi kasih itu ya apa? Buah kebenaran tersebut. Dasar dari sukacita tersebut. Jadi di sini kita lihat bagaimana Paulus menyatakan bahwa dia mengasihi jemaat di Filipi, dan dia tahu jemaat Filipi itu apa? Mengasihi. Dia tidak bilang dalam doanya, Rasul Paulus tidak katakan, saya berdoa agar kamu mengasihi saya. Atau Rasul Paulus tidak berkata, saya berdoa agar saya mengasihi Anda semua di Filipi. Tidak perlu lagi dipertanyakan. Mereka sangat-sangat saling mengasihi satu sama lain. Bahkan pada saat Rasul Paulus berada di penjara di Roma, umat-umat Tuhan di Filipi mengirimkan Epafroditus. Epafroditus, Anda bisa baca Filipi 2 ayat 25, Filipi 4 ayat 18, bagaimana Epafroditus dikirim oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus di penjara di Roma. Itulah begitu dekatnya hubungan apa ya? Begitu dekatnya hubungan mereka ya. Dan inilah yang Rasul Paulus minta. Inti daripada doanya kepada jemaat Filipi adalah, inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Segala macam pengertian. Ya. Jadi satu permohonan doa ya. Dia tidak apa ya. Satu permohonan yang boleh dikatakan agak aneh ya. Kenapa agak aneh? Supaya kasih itu apa? Semakin melimpah. Seringkali kita berdoa, Tuhan kami minta supaya ada kasih di antara kami. Ada kasih, berarti kasih itu sepertinya seakan-akan apa ya? Belum ada atau belum terlalu. Tapi bagi Rasul Paulus, dia sudah bilang apa? Kasih itu sudah ada. Kasih itu sudah ada, tetapi kasih itu tidak akan pernah apa? Tidak boleh harus apa? Ingat kepada jemaat-jemaat lainnya Rasul Paulus misalnya. Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, apa yang dia katakan pada saat tulisan-tulisan kepada jemaat Efesus? Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang apa? Semula-mula. Kasih itu bisa apa? Redup. Kasih itu bisa hilang. Seperti kasih di antara seorang kekasih atau pasangan suami istri sekalipun, itu bisa apa? Menghilang. Tetapi kasih kepada jemaat yang dia doakan itu bukan supaya kasih mereka itu kembali atau kasih mereka itu ada kembali. Tidak, supaya semakin melimpah. Supaya semakin melimpah. They need more love. Mereka memerlukan kasih yang tidak pernah akan habisnya. Kasih itu tidak, kita harus berdoa agar kasih itu semakin bertambah, semakin sempurna, semakin dewasa. Kita tidak bisa katakan, aduh saya cukup ya, saya sudah cukup merasa dikasihi. Tidak pernah kita harus merasa cukup dengan kasih. Kenapa? Karena standar kasih kita itu adalah kasih Kristus. Dan standar kasih Kristus itu sangat tinggi, sangat besar. Kalau kita katakan, wah saya sudah cukup mengasihi jemaat Fisdak, maka itu adalah standar saya sebagai manusia. Tetapi kalau Anda ingin berbicara tentang kasih, Anda berbicara, saya ingin mengasihi ketua Tilaar, saya ingin mengasihi ketua Lalaki, saya ingin mengasihi ketua Ringga, atau saya ingin mengasihi sahabat-sahabat saya. Jangan saya bilang, sudah cukup, kita sudah cukup, saya mengasihi dia sudah cukup, Neta. Sudah cukup, ini yang kita udah bikin, ini yang kita, lalu kita mulai hitung dengan apa yang kita sudah buat terhadap sesama kita. Jadi kita sayang pada dia, pendeta, so cukup. Dia enggak balas, sudah Jo. Atau sudahlah, selesailah kasih saya kepada dia. Standar kasih kita adalah apa? Standar kasih kita adalah kasih Kristus. Tidak pernah apa?
cukup. Kenapa? Karena apapun yang kita buat tidak akan pernah menyamai kasih siapa? Kasih Kristus. Tidak pernah sempurna, tidak pernah penuh, tidak pernah apa? Tidak pernah lengkap seperti kasih Kristus. Ya. Jadi mengasihi seperti kasih Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan apa? Semoga kasihmu makin melimpah. Makin apa? Makin melimpah. Nah, dalam hal apa saja kasih itu melimpah? Seringkali kita pikir, waduh, perasaan sayang saya kepada pacar saya, perasaan sayang saya kepada istri atau suami itu semakin melimpah. Betul. Seringkali kita mendefinisikan kasih itu dengan perasaan kita. Tetapi Anda, ya mungkin pertama-tama sebelum saya ingin bertanya, apa definisi sayang? Apa definisi cinta itu bagi kita? Ada begitu banyak lagu yang berkata, I want to know what love is. Aku ingin tahu apa itu cinta. Apa itu definisi cinta? We never know. Tapi ada yang katakan, Tozer, seorang penulis, dia katakan, we do not know and we may never know what love is. Kita tidak pernah tahu, kita mungkin tidak akan pernah tahu apa itu cinta. But we can know, tapi kita bisa tahu how love manifests itself. Bagaimana kasih itu dimanifestasikan, and that is enough for us here. Itu yang Tozer katakan. Jadi bagaimana kita memanifestasikan cinta kita? Itu kan kita sering dengar ya. Aduh, saya mencintai Yesus, pendeta. Cukup. Saya mencintai Yesus, cukup. Ya. Cukup itu saya mencintai Yesus. Apakah itu cukup? Apakah cukup bagi saya untuk menyatakan setiap hari, aduh istriku Ana, saya mencintai kamu. Kita ngomong terus dari kita sejak bangun sampai malam. Ya saya ngomong, sementara istri saya cuci piring, saya katakan, Ma, I love you very much. Sementara istri saya masak, Ma, I love you very much. Sementara saya saat itu scrolling Facebook orang-orang lain, tapi saya ngomong terus ke istri saya, I love you, I love you. Sementara saya duduk manis, jaga blengko, orang Nado bilang. Apa kira-kira manifestasi cinta saya pada saat istri saya atau suami saya bekerja dan lain sebagainya, lalu kita cuma tenang-tenang, hanya ngomong aja kita bilang, I love you, I love you, I love you, I love you. Cinta itu harus dimanifestasikan. Cinta itu bukan hanya apa yang kita rasakan, tetapi cinta itu juga kita lakukan, apa yang kita lakukan dengan orang yang kita cintai. Dan apa yang di sini Rasul Paulus ingin supaya kita lakukan ya. Kita sudah dengar kalau Yohanes katakan, dan inilah tandanya kalau kamu mengasihi aku, yaitu kamu melakukan segala kehendak kehendak Bapakku. Dan apa itu kehendak Bapakku? Nah, ini Rasul Paulus katakan di ayat 9 yang merupakan inti. Mari kita baca ulang kembali ya. Filipi 1 ayat 9 katakan apa? Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini baru sebagai dasar. Jadi kasih kita itu bukan hanya dari dalam hati, perasaan kita, tapi juga dalam pikiran. Ya, pikiran. Kita harus mengetahui. Jadi jangan kita berpikir cinta buta. Jangan bicara tentang cinta buta. Cinta itu tidak buta. Cinta itu dapat melihat. Cinta itu dapat melihat apa yang salah, apa yang benar dari pasangan kita, dari apa yang kita lakukan. Cinta itu dapat melihat. Saya bisa bilang kepada istri saya, I love you, tapi apakah saya bisa melihat juga keadaan saya? Ya. Cinta itu bukan hanya dari dalam hati, tetapi juga dari dalam pikiran. Tanpa kita bisa bilang kepada oh saya mencintai Yesus, saya mencintai Yesus. Tapi what do we know about Jesus? Apa yang kita ketahui tentang Yesus? Ya. Apakah kita mengetahui apa yang Yesus lakukan? Apakah kita mengetahui bagaimana cara Yesus mengasihi orang lain? Bagaimana cara Yesus beribadah? Bagaimana Yesus buat ini dan buat itu? Apakah itu kita ketahui? Ya. Ada yang katakan bahwa love without knowledge is like a car without a road. Jadi cinta tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan, itu adalah bagaikan kita memiliki mobil, tetapi tidak ada jalan yang kita lalui ya, untuk melalui mobil itu. Jadi pengetahuan itu adalah
Pengetahuan itu adalah cinta itu kita dapat apa? Kita ikut jalan ya. Cinta itu adalah mobil kita dan kita tahu jalan mana yang harus kita apa? Ikuti. Atau mungkin kita memiliki cinta dalam hati kita. Kita memiliki mobil. Pengetahuan itu adalah GPS kita. Pengetahuan itu adalah GPS yang mengatur kemana kita untuk capai tujuan. Jadi jangan kita bilang, ya yang penting sebagai orang Kristen, yang penting ada cinta. Yang penting ada cinta, ada kasih, ya so cukup, Jo. Ya oke, cinta bagus, puji Tuhan. Untuk kemana? Kemana arah cinta kita yang kita mau bawa? Kemana kita mau bertemu dengan Tuhan? Mana GPS kita? Mana GPS kita yang menuntun kita untuk sampai kepada Tuhan? Tidak heran Matius 7 katakan apa? Banyak orang yang bernubuat demi namaku, melakukan mujizat, menyembuhkan demi namaku. Tetapi aku katakan, enyalah kamu segala pembuat apa? Kejahatan. Karena aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena kita tidak pakai GPS untuk tiba kepada Yesus. Kita tidak sampai kepada apa? Tujuannya. Jadi harus apa ya? Harus ada GPS. Pengetahuan itulah GPS ya. GPS yang membawa pengetahuan dan pengertian yang membawa kita apa? Kepada segala yang pengetahuan yang benar dalam segala macam apa? Dikatakan segala macam pengertian. Karena dengan pengetahuan dan pengertian itu, ayat 10, Filipi 1 ayat 10, ini pembahasan kita ya. Dengan adanya pengetahuan dan pengertian, kita dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji apa? Allah. Kita seringkali mengaku sebagai orang Kristen yang mengasihi Kristus. Tetapi pada saat kita tidak memiliki pengetahuan dan pengertian, maka kita tidak dapat memilih mana yang baik, mana yang suci, dan mana yang apa? Tidak suci. Ya. Mana yang suci, tidak suci. Kalau kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, harus ada perubahan, harus ada perbedaan di antara satu kehidupan sebelum kita mengenal Kristus dan setelah kita mengenal Kristus. Yesus sendiri berbicara kepada seorang wanita yang dianggap berdosa, dibawa kepada dia. Lalu kepada Yesus, orang-orang menuduh dia sebagai wanita yang berdosa. Lalu setelah Yesus tulis di tanah, orang-orang pergi, lalu apa yang Yesus katakan kepada wanita tersebut? Siapa yang mau melemparkan batu pada kamu? Tidak ada. Oleh sebab itu Yesus katakan apa? Go and sin no more. Pergilah dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Pergilah, jadilah orang suci. Pergilah, jadi suci. Suci artinya kita dibedakan. Ada perbedaan di antara kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus dan sesudah kita mengenal Kristus. Kalau kehidupan kita sama saja sebelum mengenal Kristus, bukan menjadi seorang yang lebih baik, bukan menghidupkan satu kehidupan Kristen yang sesungguhnya, ya apa bedanya? Kita belum memiliki pengetahuan dan pengertian untuk membedakan mana yang suci, mana yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak memiliki satu kehidupan yang suci, yang tidak bercacat, maka kita belum memiliki buah kebenaran, maka kita belum memuliakan dan memuji Allah. Marilah kita saling berdoa. Saling berdoa seperti Rasul Paulus. Agar kita memiliki pengertian yang benar. Pengetahuan yang benar. Pengertian yang apa? Dalam segala macam pengertian. Agar kita dapat membedakan mana yang menurut kehendak Tuhan. Dan mana yang bukan menurut kehendak Tuhan. Agar supaya kehidupan kita adalah satu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang memuliakan dan memuji Tuhan. Inilah doa Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dan kiranya ini dapat menjadi doa kita satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Saling mendoakan di dalam kasih. Dengan standar kasih Kristus. Agar di dalam kasih itu kita akan memiliki kasih yang berlimpah. Untuk menghidupkan satu kehidupan yang berpengertian. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, mungkin ada pertanyaan atau tambahan yang dapat diberikan, silakan. Dari Jemaat Fisdak, silakan angkat tangan. Bagi yang dari live stream, silakan apa yang dapat Anda ketik di kolom komentar. Silakan, ada yang mau
tambahkan atau pertanyaan? Oh, Om Rain Kesauliat. Terima kasih Om Rain. Selamat. Silakan Om. Saya ingin mendengar suara Om. Ada tambahan mungkin Om. Silakan Om. Om di-unmute dulu suaranya Om. Oh, sudah hilang. Ya, di-unmute dulu. Lalu Om silakan berikan kesaksian ataupun tambahan. Pendeta senior kita, Pendeta Rain Kesauliat, saya memuji Tuhan sudah bersama-sama dengan kita di acara ibadah kita. Silakan Om Rain. Ya, selamat sore, Steve. Selamat sore waktu Seattle, Om. Selamat sore. Silakan Om. Baru korek-korek baru ini baru terbuka waktu sudah mau selesai, tapi besok sudah lebih. Oh, oke. Karena tahulah Om Rain punya pengetahuan kan sedikit. Oh, tidak Om. Tapi pengalaman Om, pengertian dan pengetahuan Om itu jauh lebih luas, Om. Soal komputer. Oh, oke. Ya, terima kasih. Nanti besok barangkali kita ini. Iya, Om. Oke. Yang penting sudah tahu buka dan kita akan dengar tiap hari. Puji Tuhan, Om. Puji salam buat semua umat Tuhan juga. Gitu. Iya, Om. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Om Pendeta Rain. Ya, ada yang mau tambahkan sebelum kita kesaksian? Nanti untuk kesaksian, Kristi akan ada kesaksian bagus. Ada satu peristiwa yang Kristi sudah alami, kita akan dengar dari Kristi. Tapi mungkin sebelum Kristi membuat kesaksian, ada pertanyaan hubungan pelajaran kita, ataupun tambahan, silakan. Miriam, please go ahead, Miriam. Pendeta, I have a question. Based on the Sabbath school lesson that we discussed yesterday and today, we know that because Jesus loves his disciples, he prayed and interceded for them. And also today, Paul prayed for the members for the Church of Philippi. So for my own understanding, Pendeta, like intercessory prayer is like you are praying for other, or you are interceding for other people. Because in other churches, there's people that are selected specially to pray for, to do intercessory prayers. Yes. So in our church, is it the same, or no, I'm not saying general, elect a person that is specialized in doing intercessory prayer, or we can just randomly pick whoever will do the intercessory prayer. So that's my question. Terima kasih banyak Miriam. Jadi ada satu artikel di Ministry Magazine, namanya dulu adalah intercessory prayer. Ya, intercessory prayer, tapi sebelum namanya itu adalah doa syafaat. Tapi sebelum doa syafaat dulu namanya itu dikenal dengan pastoral prayer. Jadi di Ministry Magazine ini dia katakan, please let us return the pastoral prayer to the pastor. Let us return pastoral prayer to the pastor. Tapi ya inilah kenapa saya juga setuju. Saya setuju mungkin ya kalau bisa ada pastor. Tetapi saat yang bersamaan saya juga percaya bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia roh kepada masing-masing kita. Dan salah satu karunia roh selain karunia pastoral adalah karunia berdoa. Ya, ada orang yang mungkin bukan pendeta dia, bukan pastor, tetapi dia memiliki karunia berdoa. Jadi mungkin pada saat kita mengatur perbaktian kita, mungkin ini harus kita. Jadi kita harus melihat tentang karunia-karunia roh yang dimiliki di jemaat kita. Dan apabila kita mengetahui ada anggota biasa sekalipun, entah itu ketua atau siapa, selain pendeta, yang kita tahu memiliki karunia berdoa, ya, karunia berdoa, maka kita dapat meminta orang tersebut juga untuk membawakan doa syafaat atau intercessory prayer ataupun pastoral prayer tersebut, yang biasanya kita bawakan itu setelah doa lagu setelah lagu buka di acara khotbah kita. Jadi itulah yang dapat saya tambah. Jadi ini memang ada sempat dibuat di artikelnya sehubungan dengan intercessory prayer tersebut. Ya, terima kasih Miriam. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak Om Pendeta Rain. Ya, kita puji Tuhan atas kesempatan yang indah bisa bersama-sama dengan Om Rain dan kita semua yang sudah berbakti. Sampai bertemu lagi besok malam sekitar jam 8.15 waktu New York. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy.
Selamat malam, selamat waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Tuhan memberkati. Selamat malam.